Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan sampai saat ini kita masih diberi waktu luang untuk memperbaiki diri, mencari, mengumpulkan bekal-bekal ya untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Di antara sunnah Nabi itu adalah majelis ilmu. Seperti yang saya bacakan tadi, firman Allah dalam surat Toha. Fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan, ya Muhammad, qul, katakanlah, rabbi zidni ilma, ya Allah, beri tambahan ya, aku akan ilmu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk apa? Diperintahkan untuk nambah ilmu. Nah, itu dia. Dari sini kita bisa pahami bahwa khusus untuk ilmu, ya kita Bapak Ibu diperintahkan ya untuk meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari yang lain gitu maksudnya. Artinya apa? Setidaknya yang bisa kita pahami bahwa dari sisi keilmuan itu kita itu memang didorong atau dimotivasi untuk selalu nambah. Jangan begitu-begitu terus. Nah, itu dia. Ya, jangan begitu-begitu terus. Termasuk ini motivasi untuk saya pribadi sebenarnya. Ya, saya kenapa ya sampai saat sekarang gitu semangatnya gitu. Ngisi-ngisi pengajian gini Pak. Itu terasa sekali gitu loh. Dengan mengisi pengajian ini ada saja banyak sekali ilmu-ilmu yang baru diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari kitab-kitab, dari kita mengkaji hadis Nabi, kemudian ya menyampaikan setelah kita mengkaji kemudian kita menyampaikan. Beda rasanya kalau kita hanya ngaji terus dahulu. Ya kalau di Mesir kan kita hanya ngaji terus gitu Pak ya. Ngaji terus, dengarin terus. Pengen sih nyampain ilmu di depan orang Mesir gitu kan. Tapi orang Mesir itu hebat-hebat gitu. Jadi ya enggak itu kita gitu kan. Gimana? Ya mungkin sekarang lah saatnya gitu kan. Udah kamu dahulu ngaji aja dahulu ya gitu. Ngaji dulu. Nah, sekarang setelah selesai gitu kan. Nah, justru saya itu merasakan ya kalau ya sekalipun kuliah sudah selesai gitu loh. Tetapi semakin disibukkan dengan banyak membaca sekarang itu Pak. Mengkaji lagi gitu kan. Yang dulu pernah disampaikan oleh guru-guru kan. Kemudian setelah itu kita lebih banyak mengkaji, ternyata subhanallah, ternyata masih banyak sekali gitu pengetahuan-pengetahuan atau isyarat-isyarat atau hikmah-hikmah yang
kalau saya tidak sampaikan mungkin itu akan lupa gitu loh. Dan itu tidak baik bagi saya. Dari itu ya saya kembalikan saja gitu kan kepada firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Siapapun kita, baik kita sudah selesai kuliah atau belum selesai kuliah atau memang tidak sempat kuliah karena memang berbagai keadaan, tapi yang jelas setiap muslim dan muslimah itu dituntut untuk mencari ilmu dan minta ditambah ilmunya. Ya, kalau boleh kita pakai bahasa modern itu, ilmu itu harus di upgrade. Nah, gitu loh, di upgrade ya. Harus ditambah karena memang nggak ada batas, Pak. Kalau kita kaji Al-Qur'an, hadis Nabi itu luasnya minta ampun. Nah, jangan ilmu kita itu ya, ini bukan sungguh ya. Kita bukan bicara tentang kesombongan, Ustadz mentang-mentang, bukan itu Bapak Ibu ya. Ini dorongan bagi kita gitu kan. Ilmu kita itu ya bukan hanya masalah sholat saja misalnya gitu kan. Dari dahulu tentang sholat, terus kemudian dari dahulu tentang toharoh, terus tentu rugi kita gitu kan. Kita rugi. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi banyak sekali dorongan-dorongan gitu loh Pak. Motivasi. Cari ilmu, hadir ke majelis ilmu gitu kan. Tambah ilmu kamu gitu loh. Upgrade ilmu kamu gitu kan. Mungkin dengan menghadiri majelis ilmu ini pemahaman kita selama ini gitu loh, di antaranya Pak. Selama ini pemahaman kita begini, tapi ternyata dengan banyaknya menghadiri majelis ilmu gitu kan, Allah bukakan gitu loh. Oh, ternyata perlu diluruskan sedikit gitu loh. Jangan begitu pemahamannya begini. Nah, itulah di antara hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari majelis-majelis ilmu. Itulah. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan satu hadis terakhir dari bab tentang mujahadah. Bab terakhir tentang mujahadah. Oh, bukan. Bab terakhir tentang al-mubadarah ilal khairat. Ya segera untuk berbuat baik. Hadis terakhirnya hari ini kita baca, kemudian nanti kita lanjut bab baru yaitu bab mujahadah. Hadis yang terakhir yaitu hadis yang dalam bab segera berbuat baik itu hadis yang ke-8 yang terakhir. Kalau hadis dari awal sampai sekarang kita baca sudah di sini hadis ke-94. Berarti sudah 94 hadis sudah kita bacakan gitu kan. Ada satu hadis yang belum saya sampaikan ya, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan yaitu hadis tentang perang Tabuk ya, hadis perang Tabuk. Kenapa saya nggak sempat sampaikan? Karena panjang sekali itunya. Riwayat, silakan baca aja nanti gitu kan. Ada sekitar 5 halaman kisahnya gitu. Ada 4 atau gitu. Itu bahasa Arab semua gitu. Mau saya sampaikan begini. Udah lah Pak Ustaz katanya nanti gitu kan. Jadi istilahnya? Ya silakan itu saja. Bapak Ibu baca nanti gitu kan. Banyak kok kisah tentang sangat banyak tulisan tentang perang Tabuk tersebut. Nah, yang jelas perang Tabuk itu seingat kita perang terakhir ya dalam sejarah Islam, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW, yaitu tahun keberapa Bapak Ibu? Tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke-9. Ya boleh review lah sedikit. Kalau perang Badar itu tahun kedua. Perang ya yang terkenal saja gitulah. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud itu tahun ketiga. Perang Khaybar ya, Ghazwatul Khaybar itu ke-7 ya. Yang dengan Yahudi ini hadis hari ini yaitu tentang Yaumul Khaybar ke-7. Kemudian yang ke-8 itu perang yang ke-8 yaitu setelah Khaybar itu Fathu Makkah. Fathu Makkah ini tahun ke-8 itu terjadi tiga momen penting ya. Tahun ke-8 Hijrah itu adalah Fathu Makkah, kemudian perang Hunain, kemudian Hisor Taif ya.
kejadian Taif itu di tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-9 barulah perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini termasuk perang yang sangat pasukan yang sangat banyak sekali gitu kan, pertempuran. Ya kalau jumlahnya sekitar jumlah kekuatan kaum muslimin itu 30 alfan. 30 ribuan. Itu tentara kaum muslimin dan tentara kaum Rum dan kafir itu sangat banyak juga. Jadi ini yang terbanyak lah gitu ya, jumlah pasukan perang Tabuk. Itu yang belum sempat saya baca dalam kitab ini karena memang sangat panjang sekali gitu, Pak. Panjang dan rapat gitu ya. Gimana bacanya? Ya mungkin perlu saya itulah nanti satu saat atau bagaimana gitu kita simpulkan. Tapi bisa dibaca saja tentang perang Tabuk ini. Ya, bagaimana kesungguhan para sahabat ya berjuang dengan hartanya. Ya, kemudian Rasulullah minta memang memohon gitu, ayo kita kumpulkan harta kita banyak sekali ya, kisah ya petikan hikmah yang ada dalam perang Tabuk. Yang jelas hari ini alhamdulillah kita melanjutkan yaitu hadis ke-94 dari awal sampai terakhir 94. Berarti 93 ya sekarang Pak ya. Karena satu itu yang panjang itu belum kita itu. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar ya. Suatu hari di hari Khaybar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, apa kata Nabi? La u'tiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi ya. Aku akan berikan bendera ini kata Nabi. Bendera kepemimpinan ini kepada seorang laki-laki, kepada seorang hamba Allah, yang mana hamba Allah itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian aku doakan semoga Allah memberi kemenangan di tangannya. Itu di depan para sahabat. Ini. Kemudian qala Umar. Ketika itu Sayyidina Umar berkata ketika Rasulullah berkata, aku akan berikan bendera ini kepada seorang hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya ya, semoga Allah akan memberi kemenangan di tangannya. Lalu kata Sayyidina Umar, ma ahbabtul imarata illa yauma idin. Mendengar perkataan Nabi itu, apa kata Sayyidina Umar? Aku tidak mencintai kepemimpinan saat itu kecuali hari itu saja. Artinya bergairah Sayyidina Umar itu untuk untuk menjadi pemimpin di hari itu, karena memang Rasulullah ngasih motivasi gitu kan. Tapi ternyata bendera itu diberi kepada siapa, Pak? Yang pernah itu ya, kepada Sayyidina Ali. Nanti kita itu ya kita lanjutkan. Apa kata Sayyidina Umar setelah Rasulullah memberi semangat kepada para sahabat? Ma ahbabtul imarata illa yauma idin. Aku tidak menyukai kepemimpinan, al-imarah ya. Imarah itu ya kepemimpinan gitu kan, kecuali hari itu. Maksudnya cinta Sayyidina Umar itu untuk menjadi seorang pemimpin itu gairahnya hari itu gitulah di Yauma Khaybar. Fatasawartu laha raja'an an ud'a laha gitu kan. Lalu aku melompat, Pak. Ya kata Sayyidina Umar, saking pengennya mendapatkan bendera itu gitu kan, beliau melompat tatalluan gitu, melihat mana gitu kan. Pokoknya sudah semangat sekali gitu kan. Agar aku segera melompat agar aku dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lanjutnya fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu iyaha. Ali kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bendera itu diberikan kepada
kepada Sayyidina Ali, ya. Kemudian waqala, lalu Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, imshi wala taltafit ya hatta yaftahallahu alaika. Wahai Ali, pergilah kamu dengan bendera ini, wala taltafit, jangan noleh-noleh kiri kanan. Pokoknya fokus untuk apa? Menghadapi ya, pertempuran ini gitu kan. Hatta yaftahallahu alaika. Sampai kapan? Sampai Allah memberi kemenangan kepada kamu. Fasara Ali syai'an ya, thumma waqafa wa lam yaltafit. Lalu berjalanlah Sayyidina Ali, fasara. Ya, dia beliau berjalan sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'an, melangkah sedikit, thumma waqafa, kemudian beliau berhenti. Lam yaltafit. Memang Sayyidina Ali tidak menoleh kiri kanan gitu kan. Fasorakha, ya, kemudian Sayyidina Ali berkata, berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas, gitu kan. Atas apa aku memerangi manusia ini, gitu kan. Aku bertempur ini atas apa, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatilhum, ya, perangilah mereka, ya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, gitu kan. Perangilah, ya. Berarti kalau di Khaybar ini siapa, Pak? Bapak Ibu, Khaybar ini terkenal dengan Yahudi, ya. Di antara sebab kenapa terjadinya perang Khaybar karena Rasulullah dan para sahabat menginginkan ketenangan, kestabilan keadaan yang ada di Madinah. Itu karena orang Yahudi pada waktu itu ya sudah membuat itu juga mengganggu gitu loh, mengganggu kestabilan, sudah membuat ya keonaran, bahkan ahzabul ahzab, mereka tuh sudah membuat kelompok-kelompok yang ini untuk menciptakan ketidakstabilan. Jadi Rasulullah dan para sahabat menginginkan ya keamanan dan kestabilan ya di kota Madinah itu. Itu di antara sebabnya gitu kan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangilah mereka wahai Ali, gitu kan. Sampai demi untuk agar mereka bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika, dan apabila mereka melakukan itu, artinya mereka sudah bersyahadat, tunduk kepada Islam, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bil haqq. Maka kalau mereka tunduk akan untuk masuk Islam, bersyahadat, maka ya darah mereka, harta mereka itu haram bagimu. Ya, kamu tidak boleh sewenang-wenang kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam. Artinya kalau memang mereka tunduk, sudah taat, berislam, maka dia sudah seperti saudara kita, gitu kan. Maka muliakanlah harga diri mereka, kemudian jagalah darah mereka, jangan sampai kamu tumpahkan, gitu kan. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lughatul hadis. Sedikit kita dapat penjelasan di sini, yaitu Khaybar. Ya, Khaybar itu ya perang Khaybar. Khaybar itu adalah daerah Madinatun kabiratun dzatu husunin wa zuru'in, ya, wa mazari' taqa'u ala bu'di mi'ah mail shimal al-Madinah jihat Syam. Ya, itu Khaybar itu adalah suatu lokasi, ya. Dan sekarang dari dahulu juga, gitu kan, Khaybar itu merupakan Madinatun kabiratun, ya, kota yang sangat besar, atau istilahnya lokasi yang sangat besar, perkampungan atau ya perkotaan yang sangat besar. Dzatu husunin wa mazari'. Di Khaybar itu terdapat benteng-benteng, Pak. Ya mungkin seperti benteng-benteng, husun wa mazari',
Mazari itu perkebunan. Nah, daerah Khaybar itu. Jadi di Arab Saudi pun kita jangan kira gitu. Di sana itu apa? Padang pasir semua gitu kan. Tidak. Ada di daerah-daerah yang ya sekitar Madinah memang subur, dingin daerahnya gitu kan. Dzatu husunin wa mazari'. Terdapat benteng-benteng ya mungkin apa tembok-tembok yang tinggi lah begitu gambarannya. Wa mazari' ya apa istilahnya perkebunan, daerah perkebunan. Taqa'u ala bu'di mi'ah mail. Dia jaraknya apa lokasinya sekitar 100 mil shimal al-Madinah, bagian utara Madinah, jihat Syam, bagian utara Madinah dan arah ke negeri Syam. Itulah Khaybar. Nah, ya. Khaybar, kemudian ya itu, kemudian afadal hadis. Dari hadis ini kita dapatkan pelajaran poin-poin. Yang pertama, mahabbatullahi wa rasulihi innama takunu bil imani bihima. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, dia harus terlihat apa istilahnya, cinta Allah itu diukur dengan apa? Cinta Allah dan Rasulnya itu yang pertama diukur dengan iman kepada keduanya. Ya, kita nggak mungkin cinta kita kepada Allah dan Rasul tidak akan mungkin diakui, tidak akan sah kalau belum beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti apa-apa yang diperintahkan. Ya. Wattiba'u ma umira bihi, ma amara bihi, ya. Kemudian mukjizatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini juga terdapat mukjizah Rasul atau istilahnya ya kelebihan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Mukjizah itu apa istilahnya? Sesuatu yang luar dari kebiasaan. Al-khariq minal ada kalau bahasa Arabnya. Itulah mukjizah. Ya, kalau kita mungkin masing-masing punya kelebihan-kelebihan, tapi kelebihan kita itu enggak wah gitu loh, Pak. Tapi kalau seorang nabi dan rasul itu khariqun ya anil ada. Kelebihan nabi ya, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi seluruhnya itu khariqun lil ada. Luar dari kebiasaan manusia. Itulah mukjizat. Haitsu akhbara ya an mughayyab fakana kama akhbara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ilmu-ilmu tentang yang gaib. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan. Di antaranya adalah Rasulullah telah mengatakan tentang suatu hari nanti akan ada terjadi Fathu Khaybar ya. Pembukaan daerah Khaybar. Artinya kaum muslimin akan membuka lokasi istilahnya ya kalau membuka itu invasi kalau bahasa itunya Pak ya mungkin ya. Apa Pak? Ya akan menaklukkan, ya Masya Allah ya, akan menaklukkan Khaybar. Nah, di sana itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata terjadi. Itu banyak sekali ya. Ini boleh kita katakan tentang nubuatur Rasul SAW. Apa istilahnya? Ramalan-ramalan Rasulullah SAW. Tapi beda. Ramalan Rasul dengan ramalan dukun. Ya, gitu loh. Kalau Rasul dapat dari wahyu, kalau dukun meraba-raba. Jadi ya nubuat bahasanya. Nubuat Rasul termasuk, dan itu terjadi. Nah, itulah kelebihan Rasulullah SAW. Ada buku Bapak Ibu sangat bagus sekali ya. Buku yang berjudul Nubuatur Rasul SAW. Buku itu tesis. Ya, tesis yang dilakukan yang ditulis oleh seorang pelajar dari India tetapi kuliah di Al-Azhar Mesir. Tesis S2 magister. Ya, saya punya bukunya gitu kan. Dalam tesis tersebut dikumpulkan seluruh tentang ramalan-ramalan Rasulullah SAW yang diambil dari berbagai kitab hadis. Coba ya. Dalam buku tersebut terdapat sekitar 188. Nah, 188 tentang ramalan Nabi. Dari 188 itu seingat saya 92 itu tentang sahabat. Ya, ramalan Nabi tentang sahabat. Artinya di masa-masa sahabat dan yang berkaitan tentang sahabat.
Kemudian 68 kalau nggak salah. 68 itu tentang tabi'in. Ramalan-ramalan Nabi tentang tabi'in. Kemudian sekitar 28 ya. 28 lagi yang ketiga ini, tiga kelompok itu ramalan Nabi yang belum terjadi. Apa yang belum terjadi, tapi sebagiannya sudah ada kelihatan gitu loh. 28 yang belum terjadi tetapi itu akan terjadi ya, terutama tentang apa? Tentang ya akhir-akhir zaman itu, Pak. Itu lengkap semuanya, Pak, gitu ya. Menjadi sebuah tulisan yang sangat bagus. Ya, nama pelajarnya apa? Nama mahasiswanya itu Waliullah. Orang India gitu loh. An-Nadawi namanya, orang India. Bagus sekali ya. Ya subhanallah, begitu apa istilahnya, dan semua yang diramalkan oleh Nabi itu ya kita harus yakin ya sebagai orang Islam gitu kan, beriman kepada Allah dan Rasul ya, tidak akan pernah meleset gitu loh, Pak. Karena memang itu datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh Khaybar ini gitu kan, seperti penaklukan Mesir ya, itu juga sudah disampaikan oleh Rasulullah ya di masa hidupnya. Ya, kemudian setelah beliau wafat ya ternyata iya alhamdulillah ya kaum muslimin membuka kota Mesir ya, mengambil menguasai Mesir, yang mana pada waktu itu Mesir berada di mana? Di cangkraman Romawi gitu kan. Wah, kezoliman dan apa-apa semuanya. Dan itu terjadi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah pernah ke Mesir, Bapak Ibu? Belum pernah. Rasulullah belum pernah ke Mesir. Tetapi beliau dapat hadiah gadis Mesir. Nah, itulah Rasulullah. Dapat istri. Siapa namanya? Iya, Maria Al-Qibtiyah ya, yaitu ibunya dari siapa, Pak? Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ya, bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Mesir itu bangga dia, Pak. Jangan main-main. Ini ya, gadis Mesir pernah ada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sangat bangga sekali. Dan Imam Syafi'i pun ya mengakui gitu kan tentang gadis Mesir. Itu banyak disebut dalam sejarah gitu kan, perkataan Imam Syafi'i. Ya, di antara itulah gitu kan kelebihan Mesir dan sekitarnya gitu ya. Baik. Dari situ juga jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu ya harus dengan iman. Ya, kalau belum iman tidak bisa. Dan mengikuti segala yang diperintahkan. Kemudian mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, bahwa Rasulullah itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hal-hal yang gaib ya, sekalipun tidak semuanya. Itu dia, sekalipun tidak semuanya, seperti tentang hari kiamat, tentulah Rasul tidak tahu ya. Kalaupun isyaratnya tahu Rasulullah, tapi tepatnya gitu kan, matahu itu enggak tahu. Kapan itu terjadi? Tepatnya enggak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka anis-sa'ah. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Ketika mereka bertanya kepada kamu tentang kiamat wahai Muhammad, ya, maka katakanlah aku enggak punya ilmu apa-apa tentang itu gitu kan. Ilmunya inda Rabbi ya. Tepatnya tentang hari kiamat itu semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau isyarat-isyarat, kemudian alamatis saah gitu kan, tanda-tanda hari kiamat itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis banyak sekali. Mungkin itu termasuk nubuatul Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Apa istilahnya? Ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya al-hasu 'alal iqdam wal mubadara ila ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu motivasi untuk mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tidak boleh la yajuzu qatlu man nataqa bisyahadataini illa idza dhahara minhu ma yastaujibul qatl kal qatli amdan au ingkari syai'in minad din yaqtadil kufur wariddah. Ya, poin berikutnya disampaikan ya dalam kitab ini tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat.
Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya memang apa istilahnya, ya sekalipun itu ada juga kita temukan khilafiyah gitu kan. Bagaimana kalau ada orang kelompok dia mengucapkan syahadat, tetapi perbuatannya sudah kelewatan gitu kan. Nah, bagaimana itu? Tapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal kaidah dasarnya gitu kan. Banyak kita temukan. Tidak boleh membunuh seseorang yang Yang sudah mengucapkan. Atau tidak boleh memerangi seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Nah, tidak boleh kecuali ya kita menemukan sesuatu yang mewajibkan atau membolehkan dalam Islam. Ya. Membunuh ya tidak boleh dilakukan kalau kecuali dengan sebab-sebab yang sudah ditetapkan dalam Islam. Seperti apa? Al-qatlu gitu kan, al-qatlu amdan, ya dia ada seseorang membunuh seseorang dengan sengaja, itu memang sudah ada hukum-hukumnya. Tapi kalau dan juga orang yang mengingkari sesuatu yang mana sesuatu tersebut sudah permanen dalam Islam, ya. Yang mana kalau kita mengingkari sesuatu yang sudah permanen dalam Islam, mengingkari ini Bapak Ibu ya, bukan meninggalkan tapi mengingkari yang sudah permanen. Ya permanen itu kalau bahasa kitabnya adalah al-ma'lum minad-din bid-darurah gitu kan. Semua muslim sudah mengetahui hal itu. Kemudian dia ingkari dengan nyata-nyata gitu kan. Yang mana keingkaran tersebut akan menggiring kepada kekafiran dan kemurtadan. Itu boleh dalam Islam ya, dalam Islam. Nah, contohnya apa? Mengingkari apa Pak? Yang sudah permanen dalam Islam. Al-ma'lum minad-din bid-darurah. Salat 5 waktu, ya. Ya, seorang muslim dan muslimah wajib salat 5 waktu. Ya, permanen gitu loh, Pak. Nah, kemudian kalau mengingkari tidak wajib misalnya, itu bahaya. Tapi kalau meninggalkan masih itu enggak? Masih ada keringanan enggak, Pak? Ya, kalau secara hukumnya masih ada gitu kan. Sekalipun dalam hadis banyak kita temukan juga beda orang muslim dan orang kafir itu sholat gitu kan. Iya memang, tapi kalau secara hukum gitu kan itu memang perlu kejelasan antara ingkar dan tidak melakukan, antara mengingkari dan belum mampu untuk melakukan. Nah, itu dia. Nah, ini memang perlu Pak ya, perlu dijelaskan. Contoh, apalagi hal-hal yang sudah permanen dalam Islam, ya, haramnya riba misalnya. Sederhana saja. Haramnya riba, iya, riba itu haram. Nah, cuman harus dibedakan. Ada orang yang mengingkari, ada orang yang gimana? Yang memang dihadapkan dengan perkara itu kemudian belum bisa untuk gimana gitu, berat untuk menghadapi tersebut. Nah, ini perlu dalam syariah pun juga perlu pertimbangan dan pertimbangan. Iya, meninggalkan langsung atau mikir-mikir dahulu itu memang ada bahasan-bahasannya. Tapi setidaknya jangan sampai kita mengingkari, itu bahaya. Bahaya mengingkari itu. Karena kalau sudah mengingkari sesuatu yang sudah permanen dalam Islam, itu dalam bahasa sini yaqtadil kufur ya wariddah, itu akan menggiring, mengajak kita kepada kekufuran dan kemurtadan. Ya, kemudian poin berikutnya adalah tajri ahkamul Islam ala ma yadhharu minan nas. Wallahu yatawalla sarairuhum, ya. Hukum-hukum dalam Islam itu berlakunya Pak? Yang zohir. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang tentang perbuatan-perbuatan manusia, hukum Islam itu hanya hanya sebatas yang zohir. Adapun yang batin itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam berislam. Contoh ini penting kalau menurut saya gitu kan. Contoh, kita sholat. Sholat itu kalau secara hukumnya yang perlu dilihat itu apa Bapak Ibu? Secara hukum, iya. Gerakan, rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Itulah yang dilihat, yang bisa dilihat oleh hukum Islam. Adapun yang batin,
Nah, perkara-perkara yang batin apa itu? Tentang kekhusyuan. Itu nggak bisa kita Pak. Ustadz ini nggak khusyuk gitu kan. Wah Pak Haji ini pikiran kemana-mana. Jangan ngomong-ngomong begitu gitu Pak. Atau misalnya saya pakai pakai jubah nih, sholat saya gitu kan pakai jubah. Orang di samping saya pakai sarungan gitu. Wah ini orang pakai sarungan gimana ini sholat gitu. Hati-hati gitu Pak. Jangan nggak boleh kita melihat gitu kan. Karena itu berkaitan dengan perkara ya saroir. Saroir itu adalah yang tersembunyi, asiriyah. Iya, jangan pikirkan perkara-perkara yang sembunyi gitu. Nggak boleh, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita fokus ya. Kita dianjurkan untuk fokus yang zohir-zohir. Iya. Ya, perkara rukun sholat perlu. Ya, ini juga penting juga nih Pak. Jadi perkara yang zohir-zohir, perkara hukum itu penting diperhatikan. Contoh, bahasannya. Kita kalau sholat rukun sholat nggak benar dalam sholat kita batal. Itu nggak sah sholat. Kira-kira pernyataan ini betul atau tidak Pak? Betul ya. Jangan juga dikaitkan juga. Wah sok tahu Ustadz itu gitu kan. Sholatnya nggak sah. Ya, yang terima sholat itu Allah bukan Ustadz. Gimana itu Pak? Keliru lah gitu ya. Iya, yang menerima sholat itu adalah Allah gitu kan. Yang tahu sholat kita diterima atau tidaknya Allah. Iya, memang itu hal yang lain. Tapi dalam Islam ya kita harus memperhatikan yang zohir. Itu kan rukun sholat harus diperhatikan. Wajibnya sholat, sunnahnya sholat ya harus diperhatikan. Dan setelah kita mengetahui hal ini gitu kan kita boleh ya untuk menyatakan kamu kalau sholat kamu nggak rukunnya tinggal, sholat kamu nggak sah, sholat kamu nggak diterima. Betulkah itu? Ya betul. Ya, karena memang secara hukum gitu loh. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita kaitkan? Sholatnya rukunnya tidak sah, istilahnya rukunnya tidak lengkap. Tetapi sholatnya khusyuk, gimana itu Pak? Iya, ada orang ngaku nih, sholatnya khusyuk gitu, Allahu Akbar. Tapi dia nggak wudhu misalnya, kira-kira boleh? Iya, nggak bisa juga gitu kan. Nah, gitu. Sekalipun khusyuk, berarti apa? Ya perkara zohir itu memang penting. Nah, itu juga ya. Perkara zohir itu memang penting. Namun ya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, memang perkara-perkara yang batin itu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus memperhatikan perkara-perkara yang zohir. Nah, sholat misalnya kan pakaiannya rapi tapi ada najis. Nah gitu loh, ngaku lagi khusyuk gitu kan, Allahu Akbar gitu kan, macam-macam lah gitu kan. Ya akan timbul ketimpangan-ketimpangan. Nah disinilah pentingnya kalau menurut kami ya mengkaji ya ilmu-ilmu fikih gitu kan, ilmu-ilmu usul fikih ya, ilmu-ilmu ya yang mendukung semua ya, yang mana dengan ilmu-ilmu tersebut kita akan memperbaiki sholat kita akan memperbaiki ibadah-ibadah yang penting kita. Itulah manfaatnya dari menuntut ilmu. Kemudian kok di sini ada itu ya? Iya. Poin terakhir dalam hadis ini yaitu az-zakatu tu'khadhu qasran illam yu'addiha sahibuha antawa'iyah ya. Zakat itu diambil ya. Ini tentang istilahnya? Kalau mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasul, maka haram bagi kamu untuk sewenang-wenang atas darah saudaramu itu, harta saudaramu itu. Makanya dikaitkan dengan zakat di sini. Dalam Islam zakat itu diambil secara paksa. Zakat itu boleh diambil secara paksa kalau orang pemilik harta zakat tersebut tidak mau mengeluarkannya secara kerelaan, tawaiyah gitu ya. Jadi diambil secara paksa kalau dia tidak mau menunaikan zakat itu secara kerelaan ya, secara ketunduan. Itu poin yang disampaikan oleh pensyarah hadis ini. Alhamdulillah, bab tentang al-mubadarah ya ilal khairat hadisnya sudah selesai, yaitu hadis ke-8. Kita lanjutkan sedikit tentang babul mujahadah. Hari ini kita melanjutkan bab yang baru, kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babul mujahadah. Bab tentang mujahadah. Mujahadah itu
ada kaitannya, ada urutan kata dengan jihad. Jahada, jahada yujahidu mujahada, ya jahada yajhadu jihad, sungguh-sungguh. Nah, gitu. Jadi dalam Islam memang ada ajaran jihad. Nah, tapi tolong kaum muslimin, kaum muslimah jangan mudah terpengaruh gitu kan, bahwa Islam itu jihad terus pikirannya, jihad terus. Jihad itu membuat keonaran, sungguh tidak, bukan ya. Jadi dalam bab ini yaitu babul mujahadah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, walladzina jahadu fina, dan hamba-hamba yang bermujahadah ya, menempuh jalan kami, gitu loh Pak. Hamba-hamba yang bermujahadah sungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, jalan yang kami ridhoi, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjuki mereka jalan yang kami ridhoi itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang muhsinin. Arti tafsiran atau makna sederhana dalam ayat ini ya, yang akan diberi petunjuk oleh Allah ya, jalan yang diridhoi oleh Allah itu siapa Pak? Orang-orang yang bermujahadah. Bermujahadah sungguh-sungguh. Pernahkah kita punya niat dan tekad Bapak Ibu untuk sholat khusyuk contohnya gitu ya? Kalau kita punya tekad untuk khusyuk, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan beri petunjuk kepada dia untuk mendapatkan kekhusyuan. Berarti memang perlu ada dari kitanya, harus ada Pak. Saya pengen putra putri saya menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Pengen sekali ya Allah. Itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah lanahdiyannahum subulana. Kami akan pasti mudahkan jalan untuk mendapatkan itu. Nah, cuman kan ya terkadang kita kan ya masih ragu-ragu Pak ya. Kenapa ya? Saya selalu berdoa gitu kan kepada Allah, minta anak soleh gitu kan, tapi anak saya belum menjadi soleh ya Allah. Barangkali sederhananya gitu kan, kalau kita pahami mungkin mujahadah kita belum terlalu. Nah gitu loh, mujahadah dari sini ya mungkin ya bisa kita jelaskan juga, bukan hanya niat saja gitu Pak ya, juga ada usaha untuk menciptakan hal itu, untuk meraih hal itu ya, mensolehkan diri, mensolehkan lingkungan, itu memang perlu diperhatikan. Itulah mujahadah, mensolehkan ya apa yang kita miliki ya. Semoga itu akan menjadi ya kemudahan bagi kita mencapai apa yang kita harapkan. Firman yang kedua, qala Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini di akhir surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Tuhanmu. Sampai kapan kamu beribadah? Sampai kamu menemui yakin. Yakin di sini bukan yakin saja Pak, yaitu sampai mati. Yakin, makna al-yakin di sini adalah mati, al-maut. Bukan keyakinan saja. Nah, ini terjadi kesalahpahaman. Beribadahlah kepada Allah sampai kamu ada keyakinan. Artinya apa? Diprakteknya dalam hidup. Beribadah kepada Allah itu nggak perlu sholat, nggak perlu sholat subuh, zuhur ya. Yang penting yakin aja. Itu bahaya itu Pak. Ya karena ini dalilnya ini Pak, dalilnya katanya gitu kan. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah gitu kan, sampai ada keyakinan dalam hatimu. Jadi nggak perlu sholat, nggak perlu berzikir, yang penting yakin aja kepada Allah. Itu bahaya itu Pak ya, karena memang salah paham. Ya, makna yakin di situ adalah al-maut. Ya, beribadahlah, taatlah kepada Allah sampai kamu mati. Hatta ya'tiyakal yakin itu makna dasarnya adalah sampai mati menemui kamu gitu. Sampai mati mendatangi kamu. Ya'tiyakal yakin. Kamu selalu beribadah kepada Allah. Dalam ayat ini bisa kita pahami ada makna apa Pak? Mujahadah.
nggak mau berhenti beribadah sampai mati gitu loh. Nggak mau berhenti untuk taat kepada Allah sampai mati. Berarti ada kaitannya dengan mujahadah. Tentulah Al-Imam An-Nawawi tahu tentang kaitan-kaitan ini. Kemudian dalam surat Al-Muzammil, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Ya, Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ya, wa li rabbika fasbir. Al-Muzammil, ya. Oh, Muzammil bukan Al-Mudaththir di sini. Ya. Ini Al-Muzammil. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Artinya apa? Berzikirlah, ya. Ingatlah Tuhanmu, apa? Sebutlah nama Tuhanmu, berzikir, ya. La ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Berzikir kepada Allah, mengingat nama Tuhanmu. Watabattal ilaihi tabtila. Tabattal itu Pak memutusi hubungan dengan apa? Dengan makhluk untuk fokus beribadah kepada Allah. Itu memang ada ajarannya, ya. Jangan dikira kita nggak boleh kita beribadah itu ya beribadah kepada Allah, tapi jangan lupakan ya urusan dengan manusia. Di berbagai momen memang dia diperintahkan Pak. Jadi kita saat beribadah itu memang fokus, jangan pikir-pikir yang lain. Itu maknanya inqita'u ilallah. Al-inqita' ilallah itu fokus beribadah kepada Allah dengan memutus hubungan dengan makhluk. Itu ada perintahnya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Ya. Apa? Putuskan koneksimu dengan seluruh makhluk, maka kamu akan apa? Menikmati ibadah tersebut. Itu dia. Sebutlah nama Tuhanmu wa tabattal ilaihi tabtila. Nah, kira-kira cara ini bagus nggak Bapak Ibu? Cara memutuskan hubungan dengan makhluk saat beribadah kepada Allah, ya. Bagus nggak? Bagus memang, ya. Ya khusyuk, ya. Ya karena kalau jujur-jujur saja gitu kan. Kalau kita punya prinsip beribadah kepada Allah, ya fokus kepada Allah, iya. Tapi kita nggak boleh juga meninggalkan manusia ini gitu kan, keluarga nggak boleh gitu kan. Ini ya perlu dijelaskan. Masa sholat ingat keluarga gitu, Allahu Akbar gitu kan, jajan anak atau apa semuanya gitu, mikir-mikir kapan mau khusyuknya gitu kan. Makanya watabattal ilaihi tabtila. Kira-kira ada nggak makna mujahadah di sini Bapak Ibu? Ada. Mujahadahnya paling tidak memutuskan itu. Susah memang, ya. Jangankan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga saat beribadah, memutuskan HP aja payah gitu Pak. Iya. Iya, boleh kita cek tuh. Ya terkadang di sebagian imam tuh bilang mengatakan apa? Sufu pakum, luruskan shop. Nah, kalau di Timur Tengah sering saya dengar itu, ya. Wanarju ayyakunal jawal mughlaqan gitu kan. Ya kata imam, harap HP-nya tolong dimatikan sinyalnya gitu kan. Udah dengarin aja orang paling sinyal hidup nih gitu semuanya gitu. Jadi memang ya jangankan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga juga HP dan apa-apa saja kita terkadang masih apa istilahnya? Ya, tidak hiraukan. Ya, sedangkan itu ada ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Putuskan hubunganmu dengan selain Allah, fokuslah kepada Allah. Semoga itu akan menimbulkan kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ayat ke 1, 2, 3, 4. Imam Nawawi mengutip, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Motivasi bagi kita, barang siapa yang berbuat satu biji zarrah, satu kebaikan sekecil biji zarrah, yarahu, ya, pasti dia akan melihat apa yang ia lakukan nanti, ya. Di akhirat itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, taat kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam menjaga sholat, meningkatkan amal-amal soleh, semuanya itu akan kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ ya kita pahami ada makna mujahadah di situ. Kemudian wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zamu ajra, ya. Apa-apa yang telah kamu persembahkan untuk dirimu dari kebaikan, tajiduhu indallah, maka kalian akan mendapatkannya di sisi Allah nanti. Ya, baik itu ya sudah pasti di akhirat
Di dunia pun orang-orang yang berbuat kebaikan itu sudah diberi oleh Allah kebaikannya, Pak ya. Orang-orang yang suka derma dalam hidupnya, dia sudah diberi kemuliaan oleh Allah dalam hidup di dunia ini, apalagi di akhirat. Yakinlah kita ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'damu ajra ya. Ayat yang terakhir dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu dalam surat Al-Baqarah. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kamu infakkan dari kebaikan ya, harta-hartamu ya, maka sesungguhnya Allah dengan perbuatan kamu itu alim. Allah mengetahui. Seberapa banyak, seberapa rajin kita berinfak, seberapa besar gairah kita untuk memberi, itu akan apa? Allah Maha mengetahui. Ya, berarti apa Bapak Ibu? Perlu mujahadah di situ. Cukup situ, alhamdulillah. Hari ini kita baca ayat-ayat saja. Sedikit kata beliau, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Kata Imam An-Nawawi, ayat-ayat tentang mujahadah ini katsiratun ma'lumatun, banyak dan sudah diketahui oleh kaum muslimin semuanya dan kaum muslimah. Jadi yang beliau kutip itu hanya sebagian-sebagian saja. Betulkah kita mengetahui semuanya Bapak Ibu? Ya enggak ya. Ya berarti Imam Nawawi ini husnuzon sekali kepada kaum muslimin dan kaum muslimah. Ya setidaknya motivasi bagi kita. Kalau memang banyak wahai Imam Nawawi, mana dia? Kok di sini hanya 5 saja gitu, hanya beberapa saja. Ya, setidaknya motivasi bagi kita. Ya, mari kita mengkaji apa yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk bermujahadah. Motivasi bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan, ya. Kita tutup, ya sudah habis waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.